Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema live kita pada hari ini adalah janji Nabi di Istanbul. Kenapa saya ngambil tema ini? Karena Istanbul salah satu bukti di antara bukti-bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ada dua cerita tentang janji Nabi di Istanbul. Yang pertama adalah hadis ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, kota mana dulu yang akan dibebaskan ya Rasulullah? Kota Rom atau Roma atau kota Heraklius atau kota Konstantinopel? Maka Nabi SAW menjawab, yang pertama akan dibebaskan adalah kotanya Heraklius atau kota Konstantinopel. Ini adalah hadis ataupun janji Allah dan janji Rasul di Istanbul yang pertama. Yang kedua adalah janji Nabi bahwa ketika Nabi dalam keadaan sedang dikepung oleh orang-orang musyrikin, kemudian Nabi bersama para sahabat membuat parit yang kita kenal dengan parit Khandaq. Lalu ada seorang sahabat, Salman Al-Farisi, yang kesusahan untuk menghancurkan satu batu. Maka Nabi kemudian mengambil semacam palu untuk menghancurkan batu itu. Setiap kali Nabi memukul batu itu, maka dari batu itu keluar kilatan cahaya. Dan di kilatan cahaya itu Nabi melihat kemenangan-kemenangan dakwah di masa yang akan datang. Salah satu yang dilihat oleh Nabi itu adalah Nabi melihat istana merah. Nabi melihat istana putih, Nabi melihat istana merah, dan Nabi melihat gerbang Sana'a atau Yaman. Nah, salah satu di antara janji kemenangan di masa datang yang Nabi alami dalam peristiwa membelah batu Khandaq itu adalah melihat istana merah. Apa yang dimaksud dengan istana merah? Para sahabat dan para ulama sepakat mengatakan bahwa istana merah itu adalah Hagia Sophia. Yang kalau kita lihat dari kejauhan, bangunan dari Hagia Sophia ini adalah seperti sebuah istana yang berwarna merah. Sehingga Hagia Sophia adalah janji Nabi di dalam beberapa hadis yang mulia. Dan hari ini kita ada di tengah-tengah Masjid Hagia Sophia untuk menyaksikan langsung bagaimana kebenaran janji Nabi SAW. Padahal ketika Nabi menjanjikan Hagia Sophia 1400 tahun yang lalu, keadaan Hagia Sophia masih di tangan orang-orang Romawi, dan benteng Istanbul itu atau Konstantinopel itu adalah benteng yang tidak mudah untuk ditembus. Banyak sekali pasukan-pasukan yang gagal menembus benteng Konstantinopel. Sehingga rasa-rasanya ketika Nabi mengatakan bahwa Konstantinopel, Istana Merah, akan jatuh ke tangan kaum muslimin pada saat itu, ini seperti sebuah janji yang kayak mustahil untuk diwujudkan. Ini seperti sebuah janji yang gak logis. Ini seperti sebuah janji yang gak realistis. Tetapi begitulah iman, begitulah yakin. Karena kadang-kadang dalam hidup kita tidak bisa hanya selalu menggunakan matematika atau logika akal kita. Kadang-kadang kita harus bersandar dan bergantung kepada logika iman kita. Ada banyak hal dalam hidup yang ketika dilogikakan dengan akal gak masuk akal. Ketika dilogikakan dengan akal rasanya kayak mustahil. Ketika dilogikakan dengan akal rasanya kayak gak mungkin. Tetapi dengan iman, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga walaupun pada waktu itu kaum muslimin sedang lemah, bahkan sedang dikepung, waktu itu ketika kaum muslimin dalam keadaan terusir, Nabi menjanjikan Hagia Sophia, Istana Merah. Nabi menjanjikan Konstantinopel atau negerinya Heraklius. Gak ada satupun sahabat yang ragu terhadap janji Nabi. Ketika mereka mendengar janji Nabi tentang Konstantinopel dan Hagia Sophia, semua mereka bertakbir. Semua mereka tersenyum bahagia, seolah-olah janji itu sudah terjadi. Padahal itu hal yang masih jauh. Tetapi bagi mereka, ketika Nabi mengatakan demikian, maka dia pasti akan demikian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman. Sehingga keimanan inilah yang membuat para sahabat optimis. Keimanan inilah yang membuat para sahabat punya spirit yang besar untuk menyebarkan Islam sejauh mungkin sampai ke Turki. Bahkan salah satu sahabat yang sampai ke sini
demi untuk mewujudkan janji Nabi pembebasan Konstantinopel itu adalah seorang sahabat yang mulia dari golongan Ansar, Abu Ayyub Al-Ansari. Bisa dikatakan Abu Ayyub adalah orang pertama yang ekspansi ke Turki untuk membebaskan benteng Konstantinopel. Walaupun dengan takdir Allah, Abu Ayyub wafat syahid tepat di bawah benteng Konstantinopel. Kemudian kelak baru dipindahkan kuburan beliau ke dalam benteng yang sekarang mungkin ada di Masjid Ayyub. Ini menunjukkan bahwa para sahabat tidak ada yang ragu terhadap janji Nabi. Jadi sejak mereka mendengar cerita bahwa Konstantinopel adalah kota pertama yang akan dibebaskan, maka dari generasi ke generasi mereka selalu membicarakan Konstantinopel. Setiap rumah-rumah kaum muslimin membicarakan Konstantinopel. Setiap orang-orang yang beriman membicarakan Konstantinopel. Buku-buku ditulis untuk menafsirkan hadis tentang Konstantinopel. Sehingga para raja-raja Islam dari zaman Umayyah atau kemudian Abbasiyah, kemudian nanti ada Ayyubiyah, kemudian ada Seljuk, kemudian yang terakhir Ottoman, maka semua mereka membicarakan Konstantinopel, dan bahkan banyak dari raja-raja itu memimpikan Konstantinopel dengan membuka gerbangnya. Ini menunjukkan bahwa semua mereka adalah orang yang beriman. Iman yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Lalu bagaimana dengan kita? Kita mungkin tidak bicara tentang pembebasan Konstantinopel, tetapi kita bicara tentang janji Allah dan janji Rasul yang sangat banyak yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita. Apa yang Allah janjikan bagi orang yang sabar? Wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Apa yang Allah janjikan kepada orang yang taat? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang taat kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Apa yang Allah janjikan kepada orang yang menginfakkan hartanya atau bersedekah? Kata Allah, perumpamaan orang yang berinfak hartanya di jalan Allah seperti benih yang kemudian Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang meninggalkan dosa dan menuju kepada Allah, Allah janjikan kebaikan dunia dan akhirat. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Nabi menjanjikan banyak hal untuk hidup kita. Di antaranya Nabi berjanji, siapa yang ketika dapat musibah, dia membaca doa Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya dan beri saya ganti yang lebih baik darinya. Maka kata Nabi, Allah pasti akan memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang sudah dia hilangkan. Ini adalah janji Allah dan Rasul kepada kita dalam kehidupan di dunia. Allah menjanjikan banyak hal yang kita bisa baca di dalam Al-Quran. Nabi menjanjikan banyak hal baik yang kita bisa baca di dalam kitab-kitab hadis. Maka sebagaimana para sahabat dan orang-orang soleh sebelum kita yakin terhadap janji Allah dan Rasul, yaitu tentang pembebasan Konstantinopel dan bisa sholat di dalam Masjid Hagia Sophia, lalu dari generasi ke generasi mereka berusaha untuk sampai ke sini, harusnya kita juga lebih yakin kepada janji Allah dan Rasul tentang apa-apa yang baik di dalam kehidupan kita ketika kita taat kepada Allah SWT. Jadi janji Nabi di Istanbul adalah ayatun min ayatillah, bukti di antara bukti-bukti kebenaran Allah, bukti di antara bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan peristiwa pembebasan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih yang semoga Allah merahmati dan meridhoinya, kita menjadi seorang mukmin yang lebih yakin kepada janji-janji Allah dan Rasul. La tayas, jangan berputus asa. La tahzan, jangan berkecil hati teman-teman. Selama teman-teman memegang janji Allah, wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kalian kepada janji Allah, maka innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak pernah ingkar janji. Allah itu nggak pernah ingkar janji. Wa may yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Siapa yang yakin kepada janji Allah, dia telah berpegang kepada tali yang nggak mungkin putus, kata Allah. Jadi siapa yang berpegang kepada janji Allah, dia seperti berpegangan kepada tali yang nggak mungkin putus, sehingga tidak akan membuat dia terjatuh. Tali yang nggak mungkin putus sehingga tidak akan membuat dia kesusahan, kehilangan, atau tersesat, karena tali itu akan selalu menjaga dia selama dia masih yakin kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga teringat dengan kisah seorang sahabat yang memegang janji Rasul
ketika Nabi sedang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia namanya Suraqah bin Malik. Waktu itu dia belum beriman dan ingin membunuh Nabi. Dia sebagai seorang hunter ya, seorang pemburu, pembaca jejak yang ingin membunuh Nabi dalam perjalanan hijrah demi mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh Abu Jahal. Berapa hadiah yang dijanjikan Abu Jahal kepada Suraqah? Mi'atuna naqah, 100 ekor onta. Kalau bisa menangkap Muhammad hidup atau mati. Lalu Suraqah pun dengan keahliannya berhasil mengejar Nabi dan bertemu dengan Nabi, hampir saja bisa menangkap Nabi. Maka Nabi SAW dengan tenang, dengan wajah yang penuh wibawa, dengan penuh aura karismatik, beliau berkata kepada Suraqah, "Ya Suraqah, bagaimana pendapatmu jika kamu memakai pakaian kebesaran Raja Persia? Jika kamu memakai mahkota Raja Persia?" Kemudian Suraqah mengatakan, "Kisra, Raja Persia?" Kata Nabi, "Benar, Kisra, Raja Persia." Kata Suraqah, saya mau memakai pakaian Raja Persia, karena itu mahal sekali. Pakaian Raja Persia itu tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan menaklukkan istana dan kerajaannya. Kata Suraqah, "Mau, bagaimana caranya?" Kata Nabi, "Kalau engkau mau memakai pakaian Raja Persia dengan mahkotanya yang sangat mahal itu, maka biarkanlah kami melanjutkan perjalanan dan halangilah orang-orang yang ingin mengejar kami." Maka kemudian Suraqah dengan yakin mengatakan, "Baik, saya akan halangi orang-orang untuk mengejar Anda." Padahal Suraqah orang yang tidak beriman, tetapi dia percaya kepada Nabi. Kebayang nggak? Orang yang nggak beriman aja percaya kepada Nabi, apalagi kita yang mengaku sebagai orang yang beriman. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Selang beberapa tahun kemudian, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Islam sampai ke Persia, Islam sampai ke sebuah kota, ibu kotanya Persia yang bernama kota Madain. Kota Madain ini kota yang di dalamnya ada istana putih. Jadi ada dua istana yang dijanjikan Nabi. Pertama istana merah yaitu Istanbul, yang kedua istana putih yaitu istananya Persia di kota Madain. Khalid bin Walid sampai ke Madain bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada banyak sahabat-sahabat senior. Lalu setelah membebaskan kota Madain dari kezaliman Persia, lalu mereka menguasai istana Raja Persia, maka mereka membawa pulang harta yang mereka dapatkan dari istana Persia itu untuk dibagikan secara adil kepada orang-orang miskin, tetapi dibawa pulang dulu ke Madinah sebagai ibu kota Islam waktu itu, biarkan khalifah yang membagikannya kepada orang-orang miskin di seluruh dunia. Ketika Khalifah Umar bin Khattab melihat harta yang dibawa pulang dari istana putihnya Madain, Umar bin Khattab melihat ada baju kebesaran Raja Kisra lengkap dengan mahkota dan tali pinggangnya yang terbuat dari emas dan ada banyak sekali mutiara-mutiaranya. Tiba-tiba Umar bin Khattab teringat kepada Suraqah, lalu dia mengatakan, "Aina Suraqah? Di mana Suraqah?" Orang-orang memanggil Suraqah, Suraqah juga bingung ada apa. Ketika dipanggil oleh Khalifah, kemudian Khalifah Umar mengatakan, "Ya Suraqah, apakah kamu tahu ini apa?" Suraqah bilang, "Saya tidak tahu." Kata Umar, "Ini adalah pakaian Raja Persia lengkap dengan tali pinggangnya dan mahkotanya." Suraqah masih bingung karena dia lupa dengan apa yang dulu dia dijanjikan Nabi kepada dia. Maka kemudian tiba-tiba Umar mengatakan, "Bukankah Nabi dulu pernah berjanji kepadamu untuk memakaikan pakaian ini untukmu?" Suraqah baru ingat, lalu dia tersenyum. Maka kemudian Umar memakaikan pakaian Raja Persia kepada Suraqah dengan lengkap dengan mahkota dan tali pinggangnya. Sehingga Suraqah hari itu menjadi Raja Persia di kota Madinah. Dan semua orang tertawa bahagia melihat perangai Suraqah yang keliling kota Madinah menaiki seekor keledai sambil memakai pakaian kebesaran Raja Persia. Dan seolah-olah orang mengatakan Suraqah adalah Raja Persia di Madinah hari ini. Ini adalah janji Nabi SAW yang terwujud di antara sekian banyak janji-janji Nabi yang terwujud. Maka teman-teman, la taqlaq, jangan ragu, la tayas, jangan putus asa, la tahzan, jangan berkecil hati, karena kita punya Allah yang menjanjikan kebaikan asalkan kita yakin dan taat, dan kita meneladani Rasulullah SAW yang tidak pernah berkata salah, yang tidak pernah berkata bohong,
dan mudah-mudahan dengan berpegang kepada Allah dan Rasul ini kita akan mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Itulah yang